pertama aspirasinya adalah bagaimana caranya si kurikulum dan pola pembelajaran ini tidak membebankan baik kepada siswa maupun orang tua. Karena kami sebagai orang tua juga punya kesibukan yang lain. Itu yang pasti. Yang kedua juga gimana caranya si struktur ini bisa disupport oleh pemerintah. Karena kita menggunakan kuota internet dan pulsa ini sedemikian banyak. Anak saya 4 bisa kali 4 gitu loh. Belum lagi kita harus modal laptop dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini yang harus difikirkan oleh baik pemerintah maupun sekolah. Kira-kira itu mungkin. Baik, Pak Dodi, kalau tidak salah ini kan menjelang tahun ajaran baru begitu ya, Juli hingga September lah ya. Ini gimana Pak? Sudah ada sosialisasinya? Bagaimana mekanismenya nanti? Bagaimana sistemnya? Sudah adakah sosialisasinya Pak? Nah ini belum ada. Jadi belum ada sosialisasi kepada kami harus seperti apa dan bagaimana. Sosialisasi untuk pembelajaran jarak jauh di rumah ini pun kita nggak dikasih guidance. Kita sebagai orang tua itu harus seperti apa terhadap anak, pembelajarannya seperti apa. Kita ngajarin anak menghafal lagu kan nggak semua orang mengerti gitu gimana caranya. Jadi banyak hal yang memang kita bingung dan ini yang menyebabkan siswa itu jadi bingung juga gitu loh apa yang harus dikerjakan. Gitu. Baik. Kita ke Ibu Retno. Bu Retno, artinya ini kan PJJ ini juga kan dilakukan karena terpaksa karena kita menghadapi pandemi begitu ya. Anda tadi sempat menyebutkan tentang bagaimana kurikulum menghadapi pandemi begitu ya. Seperti apa sih idealnya, Bu Retno? Iya, pertama kami sudah mengajukan sebenarnya kepada Kemdikbud untuk melakukan revisi terhadap kurikulum. Jadi kurikulumnya namanya kurikulum dalam situasi darurat COVID-19. Dan kami meminta untuk materinya esensial saja. Nah ini akan dibicarakan oleh pusat kurikulum. Untuk kalau 6 bulan ke depan kita masih pada situasi ini, maka tahun ajaran baru semua masih di rumah dan akan dilanjutkan hingga semester depan. Nah artinya kurikulumnya betul-betul harus diubah. Kita akan matangkan hari ini saat Rakornas. Yang kedua adalah kami meminta agar ada kuota gratis untuk anak-anak selama PJJ dan untuk guru. Dan ternyata Pak Menteri merespon dengan cara BOS. Dana BOS bisa digunakan untuk beli pulsa. Nah ini memang agak repot teknisnya karena ternyata perubahan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah itu harus seizin dinas pendidikan. Nah proses seperti ini pasti lama dan berat sementara terus berlangsung. Nah yang ketiga adalah kami meminta ujian itu tidak daring. Karena kalau ujian kenaikan kelas daring, tidak semua anak bisa. Banyak orang tua yang tidak mampu, tadi tidak punya alat, tidak punya kuota, dan lain-lain. Ini penting untuk juga dibicarakan. Nah, terakhir soal SPP ya. Memang SPP ini kami juga meminta untuk ada kelonggaran. Tetapi guru-guru yang kemudian juga banyak sekolah swasta yang tidak bisa bayar orang tuanya, lalu bagaimana menggaji guru? Kami minta negara memberikan insentif semacam itu dalam bentuk bantuan sosial kepada para guru. Nah itu bisa didata oleh dinas-dinas pendidikan. Makanya kepala-kepala dinas pendidikan kami libatkan dalam Rakornas ini karena untuk eksekusi memang berada di mereka. Artinya para guru pun terdampak, orang tua terdampak. Artinya kita semua harus memikirkan dampak ini dan bagaimana mencari jalan keluar. Nah ini memang penting karena KPI hanya lembaga pengawas sehingga pengambil keputusan berada pada kewenangan Kemdikbud maupun dinas-dinas Kementerian Agama dan Kaudit Agama, sehingga kami memutuskan untuk berapat koordinasi secara daring dengan maksud memecahkan segala persoalan ini, termasuk PJJ yang tidak dipahami guru. Karena banyak guru menganggap PJJ itu sama dengan daring. Kemudian PJJ sama dengan kasih tugas melulu gitu. Nah ini yang penting sekali bahwa tidak seperti itu dan anak-anak memberikan usulan seperti apa tugas. Nah sebenarnya Kemdikbud juga dalam surat edaran Menteri sudah menyatakan sehari hanya boleh 2 mata pelajaran maksimal. Faktanya masih banyak yang ngasih 5 dalam sehari. Jadi ada anak bilang, saya sehari ini Bu ngerjain 225 soal. Ini kan sangat luar biasa beratnya bagi seorang anak SMP, dia kelas 7. Jadi memang ini hal-hal yang sangat berat dan penting untuk dibicarakan agar di era pandemi ini tidak mengutamakan kompetensi akademik, tapi juga memikirkan kompetensi bertahan hidup ya. Itu yang kami harapkan nanti muncul empati dan kesadaran itu pada seluruh pengambil kebijakan. Bu Retno, Anda setuju tidak kalau dengan skenario rencana akan diperpanjang hingga akhir tahun?
Kalau memang kondisinya masih banyak kasus-kasus penularan dan lain-lain ya yang positif, tentu mau tidak mau ya, dan di beberapa negara yang sudah ada kan juga muncul kemudian kondisi kedua gitu ya, setelah pertama selesai dilakukan ternyata diatasi, ternyata muncul yang kedua. Nah, kami berpikir bahwa ini juga mungkin sampai panjang, mau tidak mau kalau memang itu terjadi kan kita semua harus siap. Nah, lebih baik kan bersiap gitu dulu. Ketika gempa Palu dan gempa Lombok itu kan dahsyat sekali dan banyak sekolah rusak. Pada saat itu situasi pembelajaran tidaklah bisa dilakukan meskipun di sekolah-sekolah darurat. Nah, pada saat itu kami meminta terjadi perubahan untuk ujian nasional pada daerah itu, dan ternyata Kemdikbud bisa kok 6 bulan, 1 semester terakhir itu sama sekali tidak diujikan, jadi yang diujikan sebelumnya. Nah, apa bedanya dengan situasi sekarang, apalagi ini meliputi seluruh Indonesia. Jadi kami yakin bisa, yang penting Kemdikbud dan dinas-dinasnya punya kesepakatan. Nanti kalau soal sosialisasi itu urusan dinas-dinas pendidikan di daerah. Kita ke Pak Doni, sebelum kita akhiri segmen ini, Pak Doni, mungkin ada unek-unek atau aspirasi tadi, kalau tadi disampaikan kepada pemerintah dan otoritas terkait, mungkin ini ingin menghimbau atau mungkin mengajak Bapak dan Ibu guru begitu ya, karena memang situasi ini situasi sulit begitu, karena situasi pandemi, tidak semua orang tidak menginginkan situasi seperti ini. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, Pak? Ya pasti kita nggak against ya, kita tidak kontra dengan guru. Karena dia juga mungkin ada target-target seperti yang Bu Retno tadi bilang untuk mencapai kurikulum. Cuman tolong kepada kita diberikan bimbingan yang jelas, guidance yang jelas, baik terhadap siswa maupun terhadap orang tuanya. Harus gimana kita mendidik anak kalau di rumah gitu loh. Itu yang jadi highlight saya, karena gini, ini kondisi semua sedang high level gitu loh, sedang stres tinggi. Orang tua maupun murid tingkat stresnya tinggi. Murid dengan banyak diam di rumah pun tingkat kebosanannya sudah sangat tinggi. Jadi tolong diperhatikan juga bagaimana membimbing si siswa, dan bagaimana bimbingan yang jelas dari si guru terhadap si siswa itu sendiri. Mungkin gitu, Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Doni telah bergabung bersama kami. Terakhir kita ke Bu Retno. Bu Retno, mau tidak mau pasca pandemi ini berakhir ada norma-norma baru, termasuk dengan kebiasaan dengan pola belajar mengajar. Mungkin akan ada kebiasaan PJJ seperti ini. Ke depan Bu, jika ini kan sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah momen juga untuk memperbaiki sistem belajar jarak jauh begitu ya. Perbaikan-perbaikan apa saja untuk ke depan agar ini bisa berjalan dengan baik? Ya, pertama memang ternyata pembelajaran menyenangkan itu menurut anak-anak memang sedikit sekali terjadi juga ketika berada di sekolah. Namun ternyata di sekolah itu tidak seberat ketika harus PJJ. Nah, nanti kami memang salah satunya mendukung untuk guru-guru ini dilatih bagaimana terbiasa dengan PJJ atau menerapkan PJJ tapi dengan cara proporsional dan memperhatikan hak-hak anak. Satu lagi, guru jangan bertentangan dong dengan surat edaran Mendikbud. Anda tidak perlu mencapai kurikulum, jadi jangan paksakan anak dengan tugas-tugas berat. Yang kedua adalah Anda juga soal kenaikan kelas itu juga dirubah polanya. Jadi ini akan lebih dimudahkan. Jadi mudah untuk guru, mudah juga untuk murid-murid. Nah, ini yang penting, bahwa sekarang ngambil rapot mungkin nggak bisa ya. PPDB semua juga online gitu ya. Ini artinya kita semua berubah. Nah, oleh karena itu guru juga biar nggak stres di rumah, anak juga dan orang tua. Jadi mari kita akan belajar bersama tentang bagaimana memperbaiki, salah satunya kenapa tidak ditingkatkan pendidikan karakter. Demikian, Mas. Baik, Adik. terima kasih Ibu Retno juga telah berbagi insight bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih juga kepada Pak Doni. Tetaplah bersama kami, pemirsa Metro Pagi Prime Time, segera kembali dengan informasi lainnya. Bulan puasa